kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari Orde Baru itu apa. Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun karena mampu menciptakan dan memelihara stabilitas nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pada masa awal kelahiran Orde Baru, situasi di dalam negeri berangsur-angsur membaik. Akan tetapi lama-kelamaan, situasi ini berubah total di mana pemerintah tidak dapat menstabilkan kondisi yang disebabkan kinerja pemerintah itu sendiri dan puncaknya adalah tragedi Semanggi dan Trisakti. Presiden Soekarno kala itu mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan atas nama Presiden guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kestabilan pemerintah. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 dan sering disebut Super Semar. Setelah dikeluarkannya Super Semar, dimulailah era pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang kita lanjut ke kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Yuk kita simak. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 dengan dilakukannya surat pemerintah 11 Maret Super Semar. Pada masa pemerintah Orde Baru berkomunis beserta rekan-rekannya dilarang hingga ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini membuat masyarakat Tionghoa berada dalam pengawasan pemerintah dan dilarang masuk ke dunia politik. Pemerintah Indonesia juga menangkap orang-orang yang terduga komunis di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan larangan masyarakat untuk berkumpul. Dengan kebijakan ini, masyarakat merasa waspada dan ketakutan. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru juga membuahkan hasil karena banyak pemuda Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tinggi. Terkait pendidikan, pelajaran sejarah diawasi langsung oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak peristiwa sejarah yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kehidupan sosial yang terjadi pada masa ini antara lain yang pertama itu ada program keluarga berencana. Program ini dibuat karena untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan juga untuk meminimalisir jumlah kuantitas masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua ada pengendalian pers atau media massa atau yang biasa disebut SIUPP atau Surat Izin untuk Pengendalian Pers. Nah, di sini pemerintah itu mengendalikan pers atau media massa karena untuk memfilter berita-berita yang masuk untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pelarangan kegiatan politik di kampus. 4. Pelarangan budaya Tionghoa. 5. Program wajib belajar. 6. Pemerintah mengontrol sejarah. Kesimpulannya, kehidupan sosial yang terjadi pada masa ini antara lain, yang pertama ada program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia, yang kedua ada pengendalian pers atau media massa melalui SIUPP atau Surat Izin untuk Penerbitan Pers, yang ketiga ada pelarangan kegiatan politik di kampus yang menurut pemerintah saat itu dapat merugikan pemerintah, yang keempat ada pelarangan budaya Tionghoa yang dianggap sebagai pelaku komunis, yang kelima ada program wajib belajar, dan yang terakhir ada pemerintah mengontrol sejarah. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.